Oke, kelas 10 berjumpa lagi ya setelah kita libur hampir 2 minggu. Nah, kali ini kita akan belajar materi baru seperti yang pernah saya janjikan. Kita akan bahas materi baru, tapi sebenarnya ini ya bukan materi baru-baru sekali karena ini sudah kalian pelajari waktu SMP. Nah, makanya ini materi baru tapi rasa lama sebenarnya. Nah, untuk materi ini, kalian kalau mau menggunakan catatan kalian waktu SMP bisa. Karena ini sudah pernah dijelaskan sebenarnya waktu SMP. Kita akan belajar tentang sistem persamaan linear dua variabel. Jadi, karena ini materi sifatnya mengulang, saya tidak akan terlalu detail di sini ya. Ya, saya hanya akan memberikan contoh saja dan tidak semua saya jelaskan. Nah, nanti kalian boleh gunakan catatan lama kalian. Silahkan itu dipelajari lagi. Ini pelajaran kelas 8 kalau tidak salah. Eh, di sini ya saya rencanakan selesai hari ini. Saya rencanakan selesai hari ini, ada tugasnya juga. Tugas juga selesai hari ini. Jadi setelah pelajaran ini kalian saya harapkan bisa yang pertama menyelesaikan persamaan dua variabel, sistem persamaan linear dua variabel jika yang ditanya himpunan penyelesaian. Yang kedua, kalian bisa menyelesaikan soal cerita ya, soal cerita yang diselesaikan dengan sistem persamaan linear dua variabel. Jadi nanti ada soal cerita. Nah, untuk cara penyelesaiannya bagaimana, ini sebenarnya sudah pernah kalian pelajari waktu dulu SMP ya. Yang pertama kalian bisa menggunakan metode grafik. Nah, ini harus digambar di sistem koordinat. Akurasinya harus tinggi sehingga ya saya memang lewati sedikit karena ini butuh apa ya namanya ya. Kalian harus didampingi, benar-benar didampingi untuk menyelesaikan dengan metode grafik. Karena ini harus diukur yang benar, skalanya harus pas, itu baru dapat jawaban. Kalau tidak ya kalian tidak akan menemukan jawaban yang tepat kalau grafiknya tidak diukur dengan benar. Yang kedua ada yang namanya metode substitusi atau penggantian. Ya ini sebenarnya pemisalan. Jadi bentuk umumnya dulu ya. Bentuk umum persamaan itu kan AX tambah BY tambah sama dengan C, kemudian DX tambah EY sama dengan F. Ini ada dua persamaan. Variabel itu biasanya yang paling sering dipakai X dan Y, tetapi sekali lagi variabel itu tidak selalu XY ya. Bisa AB, bisa dan macam-macam, bahkan simbol-simbol seperti segitiga, lingkaran itu bisa digunakan. Nah, itu yang penting di sini ada dua objek yang masih belum diketahui nilainya, itu yang kita sebut variabel ya. Di sini kalau di yang A ini variabelnya X dan Y, kemudian ada koefisien namanya. Nah, nanti ini koefisien ini adalah pengali ya. Kalau kalau X itu variabel koefisien dari variabel X itu A dan D, kemudian koefisien dari Y itu B dan E. Konstanta itu adalah suku yang tidak memiliki variabel, itu di sini C dan F. Ya, saya misalkan seperti ini. Nah, nanti ini kalau di metode substitusi kalian misalkan ya, misalnya X sama dengan apa begitu. Itu kalian gantikan ke persamaan lain. Ini butuh kerja keras juga, harus hati-hati karena jika salah memasukkan kalian tidak dapat jawaban juga. Ini waktu SMP seharusnya sudah. Nah, saya akan berfokus langsung pada metode ketiga dan keempat di sini. Ini metode eliminasi dan metode gabungan. Jadi eliminasi itu penghilangan sebenarnya. Nah, kalau dilihat di sini hurufnya ada dua, X dan Y kan. Itu variabelnya X dan Y. Kalau ingin menentukan supaya dapat nilai dari salah satu ini, entah X-nya atau Y-nya begitu, itu harus dihilangkan salah satu dulu ya. Bebas. Nah, itu yang kita sebut sebagai metode eliminasi. Jadi, ada yang dihilangkan supaya nanti yang tersisa hanya salah satu. Kalau hilangkan X berarti nanti yang tersisa Y. Kalau menghilangkan Y nanti yang kalian dapatkan adalah X-nya. Seperti itu. Nah, kita akan fokus di metode ketiga dan keempat. Silahkan kalau kalian punya catatan lama boleh dibuka ya, tidak saya larang. Nah, kalau misalnya kalian ragu apakah kalian mencatatnya sudah tepat atau tidak, silahkan ditanyakan ya, tidak masalah. Ini hanya sifatnya seperti penguatan ya materi saya ini. Nah, kalian boleh juga cari sumber informasi lain. Oke, ini hanya pengantar. Saya cukupkan dulu sampai di sini.
kita akan mulai berfokus pada bagaimana menyelesaikan SPLDV yang menggunakan metode eliminasi dan metode gabungan. Ya, sampai jumpa di video selanjutnya.